Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Adianti Fitri dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furul Hakim dari kelas 11 MIPA 1. Kami perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak akan melakukan eksperimen sains yang berjudul Gerak Lurus Beraturan pada Bidang Miring. Eksperimen sains kami kali ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh gaya berat, sudut elevasi, dan juga gaya gesek terhadap kecepatan dengan konsep gerak lurus beraturan pada bidang miring. Alat dan bahan yang kami gunakan pada eksperimen kami kali ini yaitu rel sepanjang 1,5 meter, stopwatch, mobil mainan bermassa 38 gram, bola bekel bermassa 8 gram, kelereng bermassa 6 gram, permukaan bidang kasar yang terbuat dari pasir, busur, dan penyangga. Konsep yang kami gunakan pada eksperimen kami kali ini adalah konsep gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Di samping itu, hukum Newton pertama menyebutkan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan laju dan arah yang tetap jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja di dalamnya. Nah, dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gerak lurus beraturan dan hukum Newton pertama memiliki kaidah yang sangat erat. Selain itu, juga terdapat konsep-konsep fisis yang mengaruhi kecepatan pada gerak lurus beraturan. Di antaranya adalah gaya berat, sudut elevasi, dan gaya gesek. Apakah benar konsep-konsep fisis tersebut mengaruhi kecepatan pada gerak lurus beraturan? Untuk membuktikannya, simak eksperimen kami berikut ini. Langkah pertama, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan pengaruh massa terhadap kecepatan dengan menggunakan kelereng bermassa 6 gram, bola bekel bermassa 8 gram, dan mobil mainan yang bermassa 38 gram. Kami akan meluncurkan benda tersebut ke dalam lintasan lalu menghitung waktu yang ditempuhnya hingga sampai di titik akhir, lalu menghitung kecepatannya dan menuliskannya pada tabel. Yang pertama, kami akan meluncurkan kelereng bermassa 6 gram ke dalam lintasan sepanjang 1,5 meter dan menghitung waktunya. 1, 2, 3. Waktu yang dihasilkan kelereng bermassa 6 gram pada lintasan sepanjang 1,5 meter adalah 1,46 detik. Lalu, kecepatan pada benda tersebut. Kecepatan yang dihasilkan kelereng bermassa 6 gram pada lintasan 1,5 meter adalah 103 cm per second. Yang kedua, kami akan meluncurkan bola bekel yang bermassa 8 gram ke dalam lintasan sepanjang 150 cm dan akan menghitung waktunya. 1, 2, 3. Waktu yang ditempuh bola bekel bermassa 8 gram pada lintasan 1,5 meter adalah 1,54 detik. Lalu kami akan menghitung kecepatan benda tersebut. Kecepatan yang dihasilkan bola bekel bermassa 8 gram pada lintasan 1,5 meter adalah 97 cm per second. Yang ketiga, kami akan meluncurkan mobil mainan yang bermassa 38 gram ke dalam lintasan sepanjang 143 cm. 1, 2, 3. Waktu yang ditempuh mobil mainan yang bermassa 38 gram pada lintasan sepanjang 1,43 meter adalah
1,64 detik. Lalu kami akan menghitung kecepatan benda tersebut. Dan kecepatan yang dihasilkan mobil mainan yang bermassa 38 gram pada lintasan sepanjang 1,43 meter adalah 87 cm per second. Pada percobaan kedua, kami akan mencari tahu pengaruh sudut elevasi pada lintasan terhadap kecepatan benda. Kami akan meluncurkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki sudut 10 derajat dan 15 derajat. Kemudian, kami akan menghitung waktu yang ditempuh mobil mainan pada kedua sudut tersebut. Lalu kami akan menghitung kecepatannya dan menuliskannya pada tabel. Yang pertama, kami akan mengatur lintasan ini menjadi sudut elevasinya menjadi 10 derajat. Setelah sudut elevasi diatur hingga mencapai 10 derajat, kami akan meluncurkan mobil mainan ke dalam lintasan dengan sudut elevasi 10 derajat. Lalu menghitung waktunya. 1, 2, 3. Waktu yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki sudut elevasi sebesar 10 derajat adalah 1,44 detik. Yang kedua, kami akan mengatur lintasan sehingga sudut elevasinya menjadi 15 derajat. Setelah itu, kami akan meluncurkan mobil mainan ke dalam lintasan yang memiliki sudut elevasi 15 derajat. Lalu menghitung waktu. 1, 2, 3. Waktu yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki panjang 1,43 meter dan memiliki sudut elevasi sebesar 15 derajat adalah 1,15 detik. Lalu setelah ini kami akan menghitung kecepatan mobil mainan dengan sudut elevasi 10 derajat dan juga 15 derajat. Kecepatan yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki sudut elevasi sebesar 10 derajat adalah 99 cm per second. Dan kecepatan yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki sudut elevasi sebesar 15 derajat adalah 100 cm per second. Maaf, 124 cm per second. Pada percobaan ketiga, kami akan mencari tahu mengenai pengaruh tekstur bidang dengan kecepatan dengan menggunakan mobil mainan dengan melintaskan mobil mainan ini ke dalam lintasan dengan permukaan yang berbeda. Terdapat dua jenis permukaan, yang pertama halus dan kasar, lalu menghitung waktunya dan menghitung kecepatannya, lalu menuliskannya di dalam tabel. Yang pertama, kami akan menggunakan bidang yang halus terlebih dahulu. Jadi kami akan meluncurkan mobil mainan ke dalam lintasan dengan permukaan yang halus lalu menghitung waktunya. 1, 2, 3. Waktu yang dihasilkan mobil mainan pada permukaan pada lintasan yang memiliki permukaan halus adalah 1,65 detik.
Lalu, kami akan menghitung kecepatannya. Kecepatan yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki permukaan halus adalah 87 cm per second. Lalu setelah ini, kami akan meluncurkan mobil mainan ke dalam lintasan yang memiliki permukaan yang kasar. Untuk membuat permukaan yang kasar, maka kami akan meletakkan sebuah kertas yang di dalamnya sudah diberi pasir agar permukaan tersebut menjadi kasar. Setelah lintasan dilapisi oleh permukaan yang kasar, dapat dilihat seperti ini. Setelah itu, kami akan meluncurkan mobil mainan ke dalam lintasan yang sudah dilapisi permukaan yang kasar. Dan kami akan menghitung waktunya. 1, 2, 3. Waktu yang dihasilkan, waktu yang ditempuh mobil mainan pada lintasan yang memiliki permukaan kasar yaitu 4,1 detik. Lalu, kami akan menghitung kecepatannya. Kecepatan yang dihasilkan mobil mainan pada lintasan yang memiliki permukaan kasar adalah sebesar 35 cm per second. Lalu, kami akan masuk ke dalam pembahasan. Dapat dilihat dari tabel yang pertama, dapat dilihat dari tabel percobaan yang pertama, bahwa memang benar adanya jika massa itu mempengaruhi kecepatan suatu benda. Karena sesuai dengan hukum Newton yang kedua, kecepatan berbanding terbalik dengan massa. Yang artinya jika massa semakin besar, maka kecepatan akan semakin kecil. Dari tabel percobaan kedua, dapat dilihat bahwa sudut elevasi pada lintasan memengaruhi kecepatan benda. Hal itu dikarenakan semakin besar sudut elevasi pada lintasan, maka semakin singkat pula waktu yang perlu ditempuh benda untuk mencapai titik akhir, sehingga kecepatan benda akan semakin besar pula. Lalu, pada tabel percobaan ketiga, dapat dilihat bahwa benar adanya bahwa gaya gesek dapat memengaruhi kecepatan benda. Hal itu dikarenakan semakin kasar permukaan bidang, maka semakin besar pula gaya gesek yang dihasilkan saat benda berjalan pada bidang, sehingga kecepatan akan semakin kecil. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari eksperimen sains kami kali ini adalah memang benar adanya bahwa pada konsep gerak lurus beraturan pada bidang miring terdapat beberapa pengaruh, yaitu gaya berat, sudut elevasi, dan juga gaya gesek. Ketiga hal itu sangat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.